Sejak prospektus PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau Goto muncul jelang inisial public offering atau IPO, media sosial mendadak ramai pembahasan tentang Goto. Salah satunya media sosial Twitter yang ramai cuitan dari spam bot dengan konten yang meramaikan rencana penawaran perdana saham atau IPO Goto di BEI. Hal ini membuat sejumlah pihak seperti Dejavu dengan kondisi yang sama saat PT Bukalapak.com Tbk atau BUKA akan melakukan IPO. Sejumlah pengguna akun sosial media mencuit untuk melakukan pom-pom dalam meramaikan IPO Bukalapak di Agustus tahun lalu. Tuduhan ini juga muncul dalam beberapa utas atau tweet di Twitter yang mengunggah serangkaian contoh mengapa ada dugaan pasukan spam ini mencoba membuat ramai di media sosial. Akun-akun ini memiliki karakteristik yang sama, yaitu akun baru, menggunakan nama atau foto yang mungkin tidak asli, punya follower yang sangat sedikit, dan mengunggah informasi dan pernyataan yang hampir sama persis antara akun satu dengan yang lainnya. Sementara itu, tak hanya buzzer dan akun hantu, ada juga influencer di media sosial yang juga turut mempromosikan saham Goto. Berdasarkan penelusuran bisnis, salah satu akun yang mempromosikan saham Goto adalah @pantungalimar. Dengan pengikut di Twitter sebanyak 363.500. Bursa Efek Indonesia pun angkat suara. Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI, Laksono Widodo mengatakan, BEI melarang buzzer atau selebriti dunia maya merekomendasikan saham, termasuk saham emiten teknologi yang akan maju IPO, yaitu Goto. Buzzer tidak diperbolehkan melakukan penawaran atas saham-saham, tegas Laksono pada Selasa 22 Maret 2022. Dia menegaskan bahwa pihak yang akan diberikan izin untuk merekomendasikan suatu saham hanya lembaga dan profesi resmi terdaftar atau berizin di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sebelumnya dalam program ramalan saham di bisnis.com, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Hasan Fauzi mengatakan praktik ini tergolong tindak pidana di pasar modal dan dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Mungkin saya kutip karena ada di Undang-Undang Pasar Modal kita nomor 8 tahun 95 bahwa kalau praktek ini masuk ke dalam ranah penipuan, manipulasi pasar, atau bahkan ada unsur perdagangan orang dalam, maka ini sudah masuk sebagai pelanggaran pasar modal yang dikategorikan sebagai pelanggaran pidana di pasar modal yang juga memiliki sanksi yang cukup berat. Sobat bisnis, ingat ya, perbanyak literasi, pelajari fundamentalnya, dan selamat berinvestasi. Enggak, perhatikan nih pesan dari Pandu Syahrir dalam memilih portofolio investasinya. Di luar IPO segala, karena kalau misalnya Anda tidak mengerti apa yang Anda beli, yes, kadang-kadang Anda bisa untung, tapi secara long run, most likely bisa buntung. Kalau Anda nggak ngerti. Jadi saya selalu nanya nih, jadi nggak halu nih teman-teman, pelajarin dulu. Kalau ngerti, Anda percaya, beli. Dan cek and recheck. Jangan hanya nanya teman. Tanya teman yang memang melakukan investasi dan aktif. Dan Angga selalu bilang, ini orang pinter banget loh. Saya percaya dia, ya dengerin dia gitu loh. Ya kan? Habis itu tanya juga orang mungkin yang berinvestasi di pasar modal dari perusahaan yang bagus. Ya kan? Anda tanya. Kalau itu semua tetap aja belum ngerti, ya investasi aja langsung ke asset management, ke fund manager.